Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Sambil kita banyak belajar dengan menarik garis penting, menarik garis tren dan sebagainya. Satu garis tren di sisi level bawah yang banyak disentuh di sini. Jadi jangan hanya kita kaku dengan cara menarik garis ya. Menarik garis resisten itu di mana? Di bodinya atau di sumbunya? Selalu menjadi pertanyaan yang berulang-ulang. Maka belajarlah kita membuka secara umum. Belajarlah kita membuka wawasan kita jauh lebih luas di sana, sehingga tahu namanya sentuhan itu tidak harus persis. Bisa dia lebih, bisa dia kurang. Tapi berada di area situlah banyak memantul, itu namanya level. Di area situ banyak memantul, berarti itulah level yang kuat. Lah kalau kita mengambil di sumbunya, kenapa tidak sumbu di bawah? Yang kita ambil adalah yang banyak menyentuh. Semakin valid ketika dia banyak menyentuh dan ditolak, menyentuh dan ditolak. Ini bergerak ke bawah, menyentuhnya di sini semua. Dari sisi kecenderungan, karena sempat naik ditolak lagi ya, dari sempat dia kembali ke bawah, di area support dia ditolak, mantul lagi ke atas. Di atas ini jauh dari pertengahan aja belum ada ya. Di sini ada retracement, dia tidak sempat sampai di retracementnya, kemudian ditolak lagi ke bawah. Ditolaknya ke bawah ini melewati levelnya di sini, tetapi tidak melewati support yang kuat, kemudian memantul. Saat dia memantul, dia juga tidak melewati levelnya di sini, kemudian mulai terhenti, mulai ditolak. Saya tidak menyampaikan mulai memantul karena ini masih belum muncul candle warna merah. Yang ada adalah penolakan. Sehingga kita masih mengujinya di sana, di levelnya ini, karena bisa jadi kembali akan nanti break di sana, kembali breakout di sana, bisa bergerak naik hingga di 1948 dari sisi range ya. Kira-kira sampai di mana? Kalau kita melihat dari yang sebelumnya cukup panjang, di 2 hari yang lalu juga hampir sama. Apakah hari ini akan sama? Bisa lebih pendek, bisa jauh lebih panjang ya. Kalau lebih pendek kita gunakan yang mana? Nah, kalau lebih pendek nanti akan cenderung mendekati range yang di sini. Nah, ini akan mendekati range ini. Sehingga pertama ketika dia naik, ada kemungkinan pertama dia akan mendekati area di sini ya. Mungkin tidak sampai di ujung atas, tapi mendekati levelnya di sini. Nah, sebelah kiri kita sambung dengan levelnya di sebelah kiri ya. Kira-kira ini yang pertama. Nanti dilihat di area mendekati ini apakah ada penolakan. Ini range pertama. Tetapi ketika di area ini ternyata nanti dilewati atau dia bergerak cukup panjang, break di sini atau lebih panjang dari range yang ada, maka kita gunakan yang lebih panjang, yakni di hari kemarin dan 2 hari yang lalu, sehingga potensinya mendekati atau bahkan lebih dari 1948 ya. Mengingat ada sentuhan di sana, saya lebih fokus di 1948. Apakah bisa lebih panjang lagi? Bisa. Hari Jumat ini bisa juga berlaku jauh lebih panjang dari range beberapa hari sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari histori yang ada, ini rasa-rasanya itulah yang cukup panjang ya. Inilah yang cukup panjang, sehingga kita jadikan sebagai acuan dulu yang di atas 1948. Nah, bagaimana ketika dia bergerak turun? Bergerak turun pertama juga kita uji dulu di area di sini ya. Setidaknya kita uji di area di sini dulu. Ya, di area level di sini.
Yang tadi di atas kita uji di area di sini di range pertama, kemudian yang kedua di sini. Range kedua berada di puncaknya di sana. Atau bahkan lebih tinggi tapi tidak akan terlalu jauh ya. Kemudian yang di bawah ketika dia bergerak turun ya. Ini kalau dia turun lewat atau break di levelnya, maka minimal atau setidaknya kita akan uji di area range ini apakah nanti ada penolakan, apakah ada loss momentum, apakah ada sinyal market akan berbalik. Kemudian ketika dia lewat, dia jauh lebih panjang ternyata sudah dilewati, maka kita gunakan level di sesudahnya ya di sini. Yang lebih banyak disentuh tentu yang di 1901. Ini dulu tidak usah terlalu muluk-muluk, terlalu jauh, biar kita target harian juga terpenuhi ya. Karena yang kita hitung adalah untuk range 1 hari. Jangan terlalu jauh. Oh, nanti bergerak sampai di sini. Apakah bisa? Tentu jawabannya bisa. Tetapi peluang dan prosentasinya kecil. Untuk bergerak sampai ke sana butuh power yang sangat besar. Kalau melihat dari historinya tidak cukup kekuatan untuk bergerak ke sana. Oke, sambil menunggu euforianya mendekati menit-menit terakhir ya. Sekarang tidak ada pergerakan yang signifikan ya, masih pada menunggu. Justru kalau pendek begini ini sangat berbahaya. Yang jelas kalau misalkan nanti yakin dengan penolakannya, yakin dengan sell, tidak usah ragu. Di menit-menit terakhir bisa kita entrykan sell di sana. Kemudian buy-nya di atas dikasih pending order. Jadi jangan lah katanya sudah tahu kok pakai pending order. Karena mereka tidak memahami yang menjadi style kita, yang menjadi strategi kita. Bisa saja kita mengambil posisi sell, kemudian di atas dikasih pending order buy. Atau sebaliknya, bisa saja kita entry buy, di bawah kita kasih pending sell. Atau kalau tidak mau beresiko dua-duanya tersentuh duluan, ya kita pakai pending order. Jadi itu pilihan, jangan dianggap tidak tahu pasar, katanya tahu pasar kok pakai pending order. Kalau saya tahu pasar, tentu tidak perlu saya membuat analisa. Cukup kita lihat kemudian langsung entrykan. Karena tidak tahu itulah berusaha untuk mencari tahu dari mana, dari histori, dari jejak yang ditinggalkan. Dari sisi ilmu candlestick, dari sisi logika, semua kita bisa gunakan untuk mendapatkan tingkat probabilitas membaca arah dengan lebih baik. Jadi tidak akan ada yang tahu satu orang pun. Kalaupun saya tahu, tidak perlu saya ngomong panjang lebar, langsung entry buy kalau tahu naik. Sayang sekali juga tidak ada yang tahu. Bahkan sekelas George Soros pun belum tentu tahu arahnya naik. Kalaupun naik sampai dimanapun belum tahu juga. Sehingga harus tahu sendiri kita memanfaatkan peluang naik turun sendiri, sampai di mana nanti kita menempatkan posisi buy kita, sampai di mana menempatkan posisi sell kita. Dari parameter yang ada itu kira-kira cukup enggak kita nanti mengambil target di situ. Kalau tidak cukup ya sudah, kita monitor aja.